bagaimana kita mengelola keuangan pun itu juga ada faktor X-nya kan. Ya, Ada lingkungan yang mengitari kita, dan situasi saat ini adalah ya tekanan ekonomi tuh sedang ada gitu. ya. Masih realistis nggak sih kita untuk bisa bebas finansial di tengah tekanan ekonomi saat ini? Gini, segala hal itu selalu ada yang namanya siklus. Sama seperti di Indonesia. Ada musim kemarau, ada juga musim hujan. Apa yang dilakukan para petani di musim kemarau? Ya mereka menanam dan memanen padinya. Tapi nanti ketika musim hujan, ya kadangkala mereka ini nggak harus ngapa-ngapain. Itu sebenarnya sama juga. Dimana di dalam ekonomi itu selalu ada siklus boom atau keadaan ketika semua orang seneng. Investasi naik, kemudian PHK sedikit, barang dan jasa mengalami kenaikan permintaan, dan kita dalam keadaan yang sangat confident atau sangat percaya diri. Namun ada keadaan juga ya di mana ekonomi itu mengalami penurunan, dan ketika terjadi penurunan ekonomi, PHK mulai terjadi, permintaan barang dan jasa itu akhirnya menurun, ekonomi cenderung lesu, dan akhirnya kita mengalami yang namanya crash atau penurunan yang sangat signifikan. Dan di dunia ini nggak ada yang selamanya naik dan nggak ada yang selamanya turun. Semua itu bergerak dalam suatu roda ekonomi, roda pasar yang mana didorong oleh sistem permintaan dan penawaran. Jadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang memiliki mindset kaya, itu selalu bisa memaksimalkan modal yang mereka miliki. Jadi kalau misalnya sekarang kita ngomong keadaan sekarang ya memang pahit, dirasakan semua orang, dirasakan pemilik usaha, pelaku usaha, kemudian bahkan mereka para pegawai pun juga merasakannya. Jadi di saat-saat seperti ini ya memang kita harus defensif. Sama orang seperti main sepak bola kan, ada waktunya menyerang, ada waktunya bertahan juga. Nanti ketika kita udah mengalami ya yang namanya penurunan, yang udah tahap jenuh turun, itu selalu memberikan kita kesempatan. Sama ya, kita ngomong di saham, kita ngomong di cryptocurrency. Ketika udah jenuh turun, di situ adalah peluang terbaik untuk kita bisa compounding kekayaan kita. Di mana kita bisa memperoleh kesempatan, memperoleh peluang untuk membeli ya, atau kita berinvestasi pada aset apapun yang mana dia risikonya ini jauh lebih rendah daripada kita membeli ketika market sedang boom. Iya. Seperti kemarin-kemarin.